Oke, selamat sore Mas Wimar. Iya, sore. Dan selamat sore juga teman-teman FISIP sekalian. Jadi hari ini kami dari Kementerian Seni dan Budaya BEM FISIP ingin mempersembahkan sebuah podcast yang bertajuk Ponsel atau podcast online seputar perfilman yang berbicara tentang bagaimana perkembangan perfilman di tanah air Indonesia. Nah, sudah hadir bersama kami narasumber kami yaitu Mas Wimar Herdanto selaku pegiat salah satu film di Surabaya. Selamat sore Mas Wimar. Halo, sore. Apa kabar Mas Wimar? Ya, lumayan lah di tengah-tengah COVID ya, tapi baik, alhamdulillah. Ini lagi di rumah aja Mas ya, Mas Wimar ya. Di rumah aja. Oke. Kira-kira sekarang nih kalau lagi situasi begini, kira-kira lagi kesibukan apa nih Mas kesibukannya? Sebenarnya kalau misalnya karena masih bisa ngajar ya, tapi Oh ya, meskipun online, oke. jadi aku mungkin masih bisa Oh ya. ngajar karena online. Selain itu, kalau misalnya ada hubungan dengan perfilman apapun itu, aku rasa harus berhenti ya. Misalnya kayak selama ini kan biasanya kan kalau nggak eh, syuting bikin film atau bikin pemutaran film atau workshop dan sebagainya itu kan emang harus berhenti kan sekarang. Jadi Iya, betul. ya lagi off aja sih sebenarnya. Oh, jadi sekarang kegiatannya hanya itu ngajar kuliah aja gitu Mas ya? Kuliah online gitu ya? Masih kuliah. Oke. Oke, Mas Wimar, gini sih Mas, aku mau nanya aja. Jadi menurut Mas Wimar tuh sebenarnya film tuh di sekarang ini tuh masuknya lebih ke kesenian atau ke kebudayaan, Mas? Menurut Mas Wimar? Eh, Gini, kalau misalnya pertanyaannya seperti itu, mungkin kalau misalnya film itu sebagai medium, sebenarnya Yap. mencakup dua-duanya. Dia dia bisa disebut sebagai medium budaya, dia juga bisa disebut industri. Nah, kalau misalnya sebagai medium, dua-duanya itu bisa masuk sebenarnya. Oke. Kalau misalnya yang ada hubungan dengan industri atau bukan industri itu lebih ke jalur distribusinya aja. Dalam arti siapa sih penonton film ini, target marketnya siapa dan sebagainya. Kalau misalnya yang umum kan film yang masuk bioskop atau Oke. film yang masuk ke festival. Tapi kan juga ada yang ke platform online ya kayak YouTube, Netflix dan sebagainya. Jadi sebenarnya semua film, semua apa namanya film sebagai medium itu sebenarnya produk budaya gitu loh. Jadi tinggal ini kita mau kemana ini filmnya. Nah itu baru kita ngomongin soal film ini mau mau disebut sebagai film industri kah atau film festival kah. Itu cuma pemilihan jalur distribusinya aja sih sebenarnya. Dan itu kalau untuk hari ini sih sebenarnya sangat-sangat apa namanya luas banget. Jadi kayak kalau misalnya dulu mungkin kalau bikin film kalau nggak diputar bioskop susah kan. Kalau sekarang Ya, udah ada betul. platform online, kita sudah bisa apa namanya bikin pemutaran apa mandiri misalnya. Jadi sebenarnya sekarang plan sudah banyak. Jadi kalau menurutku itu cuma apa namanya perbedaan jalur distribusinya aja. Tapi secara umum kalau misalnya kita ngomongin film sebagai medium itu dia adalah produk budaya juga gitu sih. Oke, berarti bisa dikatakan kalau sebenarnya filmnya sendiri itu merupakan sebuah kebudayaan, tapi ketika dia masuk ke ranah komersil, dia menjadi sebuah industri kreatif gitu, Mas ya? Kurang lebih sih seperti itu kalau menurutku. Oke. Oke, kemudian gini sih Mas, yang aku mau tanyain lagi, menurut Mas Wimar tuh sekarang tuh film Indonesia tuh seperti apa sih Mas? Maksudnya perkembangannya seperti itu? Maksudnya film Indonesia secara ini ya keseluruhan ya. Iya, secara Dalam arti keseluruhan nggak itu maksudnya cuman ya. Ya, sebenarnya kalau misalnya aku lihat 10 tahun belakang ini produksi produksi film Indonesia itu kan meningkat banget. ya, Sorry aku nggak nyiapin data ya, tapi itu lebih banyak dan yang lebih menjanjikan lagi adalah jumlah penontonnya. Jadi jumlah penonton film Indonesia itu eh, 10 tahun belakangan ini sangat meningkat sekali. Oke. Sampai akhirnya rekornya kan diulang Dilan kan sampai hari ini. Sorry. Oh ya, betul. Ini Warkop DKI Reborn itu yang sampai aku lupa 67 juta penonton itu kan.
Nah, kan itu sebenarnya sudah satu apa namanya indikasi bahwa sebenarnya penerimaan orang Indonesia terhadap film Indonesia juga sudah Iya, bagus. betul. Nah, kalau misalnya penontonnya kemudian itu pasti akan memicu produksinya juga, pembuatan filmnya, dalam arti akan banyak investor yang ke situ, kemudian pekerja film juga pada akhirnya semakin banyak, nggak lagi cuma dipegang orang itu aja gitu. Karena sekarang juga bermunculan banyak saudara muda yang filmnya mungkin sudah banyak diputar di festival film luar negeri, bahkan menang dan sebagainya. Aku rasa ini lagi bagus-bagus sih sebenarnya. Jadi ini kalau misalnya mungkin aku bisa bilang mungkin 10 tahun 20 tahun lagi mungkin kita sudah bisa punya apa namanya iklim perfilman yang bagus di Indonesia kayak gitu sih. Oke, berarti tadi kan sesuai yang Mas Wimar bilang kan 10 tahun ini kan lagi bagus-bagusnya kan seperti itu Mas ya. Kira-kira kalau kita lihat, maksudnya kita bayangkanlah film-film yang sekarang ditayangin di bioskop aja lah, itu kan banyak kan apa? Horor, paling drama, dan action superhero. Kira-kira, nah, untuk 10 tahun lagi, kira-kira apakah trennya akan seperti ini terus, atau apakah nanti akan muncul tren-tren genre-genre baru gitu, Mas? Kira-kira, yang nantinya akan terkenal gitu. Kalau aku ngeliat sih sekarang malah penontonnya udah mulai bisa menerima berbagai macam bentuk film, bukan lagi cuma genre tertentu aja. Jadi bahkan penonton film-film mungkin aku bisa bilang eksperimental itu sudah cukup banyak, sudah cukup aware. Nah kayak gitu. Nah itu sebenarnya apa namanya hal yang baik gitu kan. Dalam arti sebenarnya kalau misalnya kita terbiasa menonton film-film yang itu aja, maksudku gini. Kalau misalnya kita bisa mengasih film yang, kalau kita ngasih yang agak beda genrenya nanti orang nggak menonton. Nah sebenarnya pemilihan kayak ini yang harus diganti gitu kan. Jadi harusnya membuat film ya kita bikin film aja, sesuai dengan apa yang menurut kita bagus. Kita tanpa harus memikirkan soal mungkin kayaknya genre tertentu yang harus dibikin biar laku, nggak harus seperti itu juga. Karena sebenarnya itu kayak masalah kebiasaan aja sih. Mungkin orang-orang terbiasa menonton film horor, cinta-cintaan dan sebagainya. Jadi akhirnya dipikir itu yang bisa diterima. Sebenarnya enggak. Mungkin kita bisa kasih beberapa genre-genre yang mungkin cross genre atau eksperimental. Itu aku rasa juga lambat laun mereka bakal bisa menerima hal kayak gitu juga, kayak gitu kan. Jadi sebenarnya itu cuma masalah berani nggak sih sebenarnya kita baik pembuat film memang penontonnya untuk mengapresiasi film-film yang mempunyai genre yang agak berbeda kayak gitu sih. Nah sebenarnya, tapi aku cukup optimis sih karena kalau misalnya aku ngelihat misalnya kayak mungkin beberapa festival film punya genre yang agak berbeda ya daripada yang ada di bioskop. Nah penonton festival film pun itu sudah sangat tiap tahun selalu naik kayak gitu kan. Nah itu juga menurutku itu juga hal yang baik kayak gitu. Jadi aku optimis sih 10 tahun lagi mungkin genre-nya bisa lebih beragam kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang audiensnya sendiri itu sudah mulai terbuka gitu Mas ya. Tapi dari dari yang pembuat filmnya aja yang masih belum berani untuk mengeksplor genre-genre yang lain gitu Mas ya, berarti ya. Sebenarnya kalau misalnya itu tidak sederhana itu sih sebenarnya. Jadi kayak mungkin pembuatnya mungkin punya ide, tapi bikin film kan nggak cuma dikerjakan oleh satu orang, banyak elemen yang lain, dan termasuk ada namanya produser, ada namanya investor dan sebagainya. Nah, salah satu caranya adalah gimana caranya kita mengedukasi penonton, mengedukasi juga para investor dan sebagainya bahwa sebenarnya kita sudah bisa kok membuat film yang agak beda, tapi masih bisa diterima pasar kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi itu yang harus diperbanyak sih sebenarnya. Jadi kayak edukasi seperti itu harus yang lebih sering dikasih ke orang-orang kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku bilang apakah tidak ada filmmaker yang mau berani membuat genre berbeda, aku rasa enggak sih. Bahkan di Hollywood sendiri sekarang, Hollywood sudah tidak seperti Hollywood yang masa-masa tahun 30-an. Iya, sekarang mereka sudah bisa menerima film-film dengan genre yang aku bisa bilang baru kayak gitu, bentuknya cukup aneh.
sebetulnya cukup beda, cukup unik dan sebagainya kayak gitu sih. Jadi sebenarnya aku yakin lambat laun pemahaman orang terhadap sinema itu bakalan semakin bagus kok kayak gitu sih. Ya kalau tadi Mas Wimar mengatakan masalah yang di Hollywood ya, bahkan sekarang kalau menurutku tuh bahkan isu-isu sensitif aja yang dulunya jarang untuk diangkat, sekarang malah orang berani untuk mengangkat isu-isu itu ya Mas ya, gitu ya Mas ya. Kalau di Hollywood lebih ini sih sebenarnya, malah mereka lebih terbuka dalam arti isu-isu yang cukup penting kayak gitu. Maksudku mungkin tidak seperti di beberapa negara yang seperti kayak Iran misalnya yang benar-benar sensornya sangat kuat sekali terhadap isu-isu tertentu. Tapi kalau di Amerika kan lebih terbuka kayak gitu sih. Mungkin salah satu pemicunya film-film itu bisa laku ya mungkin keterbukaan dari negara itu sendiri juga sih. Iya, itu juga ngefek banget soalnya. Kalau kita ngelihat di Indonesia sendiri, apakah Indonesia sudah menjamin itu, Mas? Gitu. Maksudnya menjamin kebebasan akan mengangkat isu-isu yang seperti itu, gitu. Sampai hari ini belum lah. Buktinya tahun kemarin kan ya filmnya Karin kan, Kucumbu Aku aja. Iya, betul. Kayak gitu ya sudah dapat sensor dan penolakan dan sebagainya. Ya kayak gitu-gitu sih. Jadi sebenarnya menurutku itu permasalahan lagi-lagi kembali ke edukasi soal film itu sendiri. Lagi-lagi banyak mungkin masih banyak pihak yang masih belum memahami sebenarnya sinema seperti apa kayak gitu. Nah, itu butuh waktu sih sebenarnya. Nah, harusnya sih filmmaker baru yang masih punya yang masih punya semangat dan sebagainya. Mungkin bisa lewat medium yang berbeda seperti film pendek misalnya. Film pendek aku rasa masih lebih temanya masih bisa lebih berani aku bilang karena mediumnya cukup mudah untuk dibikin, cukup murah. Kita masih bisa mungkin kasarnya kita masih bisa idealis di situ. Kita masih bisa bikin film-film yang lebih kritis lah misalnya kayak gitu. Tapi untuk misalnya beberapa film yang akan masuk bioskop dan sebagainya, belum lagi kena badan sensor dan sebagainya, itu mungkin agak susah juga sih. Jadi kalau aku bisa bilang itu permasalahan yang harus dibicarakan cukup panjang untuk bisa diselesaikan sih sebenarnya. Lagi-lagi lewat edukasi sih yang paling utama. Gitu sih. Oke. Ya berarti kunci pentingnya ada di edukasi ya Mas ya berarti ya. Iya. Ya, paling penting itu edukasi, literasi, pemahaman soal budaya visual, film terutama kayak gitu sih. Makanya itu yang masih belum banyak orang pahami ya gitu kan. Jangankan yang orang awam gitu, bahkan yang mahasiswa lah misalnya, itu juga masih belum paham. Mungkin masih belum banyak yang paham soal itu juga kayak gitu sih. Ya sekarang gini sih Mas. Tadi kan Mas kan bilang dari mahasiswa sendiri ada banyak yang masih belum memahami gitu kan. Nah sekarang gini sih Mas. Mungkin kalau misalnya mahasiswa nih mulai mau terjun ke dunia film nih, kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapkan atau apa aja sih yang dibutuhin gitu loh kalau mahasiswa itu dia mulai mau mendalami dan menekuni dunia film gitu Mas. Menekuninya ini apa? Dalam bidang produksinya kah? Atau apa? Ya gini sih, maksudnya dia mulai mau, misalnya, ya kayak Mas Wimar gitu lah, mau membuat film, mau mulai, ya kayak, ya gitulah, mau membuat film istilahnya. Oke. Gini, soalnya kalau misalnya hari ini, mungkin kalau misalnya dulu waktu aku masih kuliah itu, kalau misalnya mau ke film itu, langsung arahnya ke produksi gitu kan. Yeah. Tapi sekarang lebih luas lagi. Kamu bisa berkontribusinya tidak hanya dengan membuat film. Kamu bisa membuat kritik film, tulisan-tulisan soal film, kamu bisa bikin pemutaran, kamu bisa menjadi kurator dan sebagainya kayak gitu-gitu sih. Nah, tapi sebenarnya semuanya itu sama. Basicnya adalah satu, kamu harus punya pemahaman soal sinema. Caranya seperti apa? Ya satu, nonton film dong pasti. Dalam arti nonton film ini nggak cuma film yang
umum aja, semua model film harus kamu pernah tonton gitu kan. Dari negara manapun harus pernah kamu tonton. Kemudian juga memperbanyak ya literasi sih, maksudnya tuh baca. Dan mati gini, meskipun kamu bilang aku kan nggak menulis kritik film, aku kan hanya bikin film, masa aku harus baca buku-buku soal film. Itu yang paling penting. Semuanya dimulai dari teori. Dalam pembuatan film pun juga ada teorinya, kayak gitu kan. Minimal kamu harus tahu sejarah perkembangan perfilman. Kalau nggak, kamu sudah tahu, kamu tahu genre di situ, kamu tahu bahasa visual seperti apa, kemudian kamu juga tahu konteks-konteks isu yang akan kamu angkat dari film itu apa. Nah, itu yang penting sih sebenarnya. Karena film nggak cuma soal teknis. Aku bisa pegang kamera, aku bisa bikin gambar yang bagus, aku bisa ngedit, nggak cuma itu aja. Tapi film itu kan medium visual yang juga apa ya, punya konteks gitu loh. Kita nonton film, setelah nonton film itu kan ada apa ya, ada impresi, ada diskusi, ada apa ya, ada hal-hal yang diwacanakan di sana. Itu yang makanya aku bilang nggak cuma teknis aja, kamu juga harus paham yang namanya apa namanya, konteks, literasi film, baca buku film dan sebagainya, kayak gitu-gitu sih. Jadi yang paling penting adalah itu sih, kamu harus banyak menonton film, kamu juga harus banyak membaca hal-hal yang berhubungan dengan film itu sih. Oke, berarti kalau yang aku tangkap berarti kalau sebenarnya film tuh ada banyak jalurnya ya, kayak misalnya dari Mas bilang mau ke produksi, mau ke kritik dan sebagainya. Berarti yang paling penting tuh kita tuh harus tahu dulu ya, maksudnya sinema tuh seperti apa gitu ya Mas ya, berarti ya. Tadi yang saya Mas katakan Betul, tadi. betul. Nah, itu soalnya jadi kita harus paham dulu apa namanya, semestanya film itu banyak sih sebenarnya. Nah, Oke. kalau kamu mau jadi salah satu ya kamu juga harus paham ke semuanya juga. Oh, Dan betul. nanti gini, kamu menulis kritik film tapi kamu juga harus paham soal teknis juga dong. Ya, Kayak harus gitu tahu sih. dulu Dan maksudnya gimana sebaliknya. pembuatannya. Ya, betul. Betul, dan Ya. sebaliknya kayak gitu. Jadi sebenarnya semuanya itu semua semesta itu harus kita tahu sih minimal kayak gitu. Oke. Mungkin itu aja Mas yang mau aku tanyain. Mungkin terakhir sebelum aku tutup podcast ini, mungkin apakah Mas Wimar ada sebuah tips atau pesan-pesan kepada mahasiswa FISIP yang nantinya bakal menyaksikan podcast kita ini? Yang pasti sih kalau misalnya aku bisa bilang di FISIP itu nggak cuma di UNER ya, yang dari aku tahu itu banyak dari teman-teman mahasiswa FISIP itu yang jadi di dunia film, entah itu jadi pembuat film, entah itu jadi kritikus film, penulis film, apa namanya, akademisi dan sebagainya kayak gitu sih. Nah, sebenarnya kita sudah punya modal, anak FISIP itu sudah punya modal. Kita paham soal konteks wacana film dan Ya. sebagainya kayak gitu-gitu sih. Nah, saranku sih kalau misalnya memang kamu suka atau punya minat di film dan pingin cukup serius, aku rasa ini kesempatan teman-teman juga FISIP karena hari ini mediumnya sangat banyak. Misalnya kamu mau bikin film, kamu tidak semahal yang dulu. Dalam arti dulu kamera mahal banget. Sekarang kamu bisa bikin film hanya menggunakan HP misalnya. Atau jalur distribusi juga sekarang sudah banyak, nggak harus di bioskop, kamu bisa bikin pemutaran film, kamu bisa masukin ke online platform dan sebagainya. Begitu pula yang arahnya nanti ke akademisi atau kritikus film, tulisan-tulisan kamu bisa bikin blog, kamu bisa bikin podcast seperti ini juga kan, Ya. ini kan juga bisa jadi satu bahan Ya, edukasi juga. Nah, sebenarnya peluangnya sekarang banyak banget, terbuka lebar. Nah, tinggal teman-teman ini serius nggak di sini, niat ke film apa enggak kayak gitu sih. Nah, sebenarnya itu sih yang sebenarnya aku pingin menantang teman-teman kayak gitu sih, karena waktu dulu aku awal-awal memulai itu sangat-sangat minim gitu loh, sumber dayanya. Hari ini sudah sangat-sangat mudah gitu. Alasan apa lagi nih kalau teman-teman tidak mau belajar film misalnya. Itu sih. Jadi sarannya tolong manfaatin aja peluang hari ini gitu sih. Oke. Berarti sekarang nih sebenarnya yang namanya peluang itu sudah sangat terbuka, berarti tergantung dari niatnya kita aja gitu ya Mas ya, berarti ya. Betul. Ya. Oke sih, mungkin itu aja. Sekian Mas Wimar dan terima kasih atas diskusi dan
dan penjelasan yang sangat bermanfaat ini. Semoga nanti dari mahasiswa FISIP banyak yang mengikuti jejak langkah Mas Wimar untuk terjun langsung ke dunia perfilman tanah air. Oke, Mas Wimar. Oke, amin. Terima kasih dan selamat sore, Mas Wimar. Sore, thank you. Oke, thank you, Mas Wimar.